Di kedalaman samudra, kami mengundang Anda dalam sebuah perjalanan ke jantung novel karya Jules Verne, 20.000 mil di bawah laut. Di kedalaman samudra yang luas dan megah, di mana sinar matahari hampir tak menembus, terdapat sebuah dunia yang penuh keajaiban dan bahaya. Luasnya lautan dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya selalu memikat imajinasi manusia. Ini adalah batas dunia yang kita kenal, awal dari yang tak diketahui, yang menarik mereka yang berani dan penasaran. Dari kedalaman yang belum dijelajahi inilah, Jules Verne mendapatkan inspirasi untuk novel fiksi ilmiahnya yang unik, 20.000 mil di bawah laut. Verne, seorang visioner pada masanya, membawa kita menjelajahi lanskap yang belum dipetakan dan keajaiban yang tak diketahui, di masa ketika laut masih menjadi wilayah dengan rahasia yang belum terungkap. Diterbitkan pada tahun 1970, mahakarya abadi ini membawa kita dalam perjalanan unik dengan Nautilus, kapal selam revolusioner yang melampaui zamannya. Dengan teknologi dan desainnya yang canggih, Nautilus melambangkan puncak kecerdikan manusia dan dahaga akan pengetahuan. Verne, ahli dalam imajinasi, dengan terampil menggabungkan realitas ilmiah dengan fiksi untuk menciptakan kisah yang mendebarkan dan menawan. Deskripsi hidupnya dan akurasi ilmiahnya menghidupkan eksplorasi bawah laut yang telah memikat imajinasi generasi ke generasi. Perhatian Verne terhadap detail dan hasratnya terhadap sains mengangkat novel ini di atas fiksi biasa dan menjadikannya petualangan yang hampir nyata. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ke kedalaman samudra saat kita menjelajahi keajaiban dan bahaya yang tersembunyi di bawah permukaan. Di alam di mana keindahan dan bahaya bercampur, setiap penyelaman menjadi petualangan menuju hal yang tak diketahui. 20.000 mil di bawah laut, lebih dari sekadar petualangan sederhana. Ini adalah ode untuk rasa ingin tahu manusia dan keinginan kita untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui. Novel ini mendorong kita untuk melihat ke bawah permukaan dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di kedalaman. Novel Verne membangkitkan kekaguman dan semangat petualangan, mengingatkan kita bahwa planet kita yang luas ini masih menyimpan wilayah-wilayah yang belum dijelajahi. Laut, dengan potensinya yang tak terbatas, merupakan sumber inspirasi yang tak habis-habisnya, simbol dari hal yang tak diketahui yang menunggu untuk ditemukan. Mari kita selami bersama kedalaman samudra dan ungkapkan rahasia yang tersembunyi di bawah ombak. Sebagai petualang dan haus akan pengetahuan, kita mengikuti jejak para penjelajah hebat. Ini adalah perjalanan ke jantung hal yang tak diketahui, sebuah ilustrasi dari rasa ingin tahu yang tak terpuaskan dan dahaga akan pengetahuan. Misteri di lautan, makhluk misterius dan ekspedisi berani. Lautan, luas dan belum dijelajahi selalu menjadi sumber misteri, tetapi tidak ada yang lebih menakutkan dari ini. Saat itu tahun 1966, era penemuan dan kemajuan, tapi juga ketakutan dan ketidakpastian. Cerita tentang monster laut, lebih besar dan lebih cepat dari kapal manapun, mampu menghancurkan kapal dengan satu serangan menyebar seperti api di kota-kota pelabuhan. Para pelaut saling berbisik tentang cerita mereka dengan ketakutan di hati mereka. Kapal-kapal menghilang tanpa jejak dan makhluk misterius ini dicurigai. Laut yang dulunya merupakan simbol kebebasan dan petualangan, kini memunculkan rasa takut. Ketakutan mencengkeram dunia. Orang-orang mencari jawaban perlindungan dari teror yang tidak diketahui dari kedalaman laut. Bagi mereka yang hidupnya bergantung pada laut, ketakutan itu semakin nyata. Menghadapi kepanikan dan spekulasi yang berkembang, pemerintah Amerika Serikat mengatur ekspedisi untuk menemukan dan menghancurkan monster itu. Ini bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas lautan. Profesor Pierre Aronnax, seorang ilmuwan terkemuka dan ahli biologi kelautan, dengan rasa haus yang tak terpadamkan akan pengetahuan, bergabung dengan ekspedisi tersebut. Pengalaman dan rasa ingin punya aset yang tak ternilai bagi tim. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Kemungkinan untuk mempelajari makhluk seperti itu sungguh unik. Ini bisa menjadi mahakarya saya, penemuan yang akan mengubah semua yang kita ketahui tentang biologi kelautan. Bergabung dengannya adalah pelayan setianya, Conseil dan Ned Land, seorang pemburu paus yang berpengalaman. Masing-masing dari mereka membawa keterampilan dan perspektif unik mereka sendiri ke dalam petualangan ini. Kemanapun Profesor Aronnax pergi, saya akan mengikutinya sampai ujung dunia jika perlu.
Semangatnya, dedikasinya menular. Jika monster itu ada, saya akan menemukannya dan saya akan memburunya. Ini bukan hanya misi, ini adalah perburuan dan saya siap. Tapi mereka belum mengetahuinya. Perburuan monster laut akan berubah menjadi petualangan yang melampaui mimpi terliar mereka. Lautan menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa mereka bayangkan. Ekspedisi dimulai dengan kapal perang Abraham Lincoln yang perkasa, sebuah keajaiban teknologi kelautan pada masanya. Abraham Lincoln adalah keajaiban teknik, mampu menahan kondisi laut yang paling keras sekalipun. Misi mereka melintasi samudera luas, menemukan makhluk yang sulit ditangkap itu, dan menghilangkan ancaman yang ditimbulkannya terhadap pelayaran. Setiap anggota kru menyadari bahaya yang menunggu mereka. Selama perjalanan mereka akan menghadapi keajaiban dan bahaya laut lepas, menguji keberanian dan tekad mereka. Dari makhluk laut yang menakjubkan hingga badai yang dahsyat, setiap hari menghadirkan tantangan dan penemuannya sendiri. Ikatan yang terjalin selama ekspedisi menjadi tidak terpisahkan. Berbagi cobaan dan kemenangan, para kru menjadi lebih dari sekadar rekan seperjalanan. Mereka menjadi keluarga. Tujuan bersama dan pengalaman unik menyatukan mereka. Saat malam tiba, luasnya lautan menjadi semakin nyata. Di bawah langit berbintang, mereka merenungkan perjalanan mereka, mengetahui bahwa ujian sebenarnya belum tiba. Siap menghadapi apapun yang menanti mereka di lautan, mereka melanjutkan perjalanan mereka, dipandu oleh harapan dan tekad. Petualang lebih semestinya mereka berjadi dimulai, dan misteri legenda monster laut Schroedernos. Pertemuan dengan Nautilus, keajaiban teknologi dan kaptennya yang misterius. Ini adalah kisah tentang misteri, inovasi, dan kedalaman laut yang belum dijelajahi. Setelah berbulan-bulan mencari, Abraham Lincoln yang perkasa akhirnya bertemu dengan monster laut yang legendaris. Tapi apa yang mereka temukan bukanlah yang mereka harapkan. Tidak seorang pun di kapal yang siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Alih-alih makhluk mengerikan, mereka bertemu dengan Nautilus, sebuah keajaiban teknologi yang melampaui zamannya, yang dikemudikan oleh Kapten Nemo yang misterius. Dengan desain yang ramping dan teknologi canggih, Nautilus menentang semua hukum pelayaran yang diketahui. Selamat datang di Nautilus. Saya Kapten Nemo, dan sekarang Anda adalah tamu saya. Sebagai tamu saya, Anda akan melihat keajaiban di luar mimpi terliar Anda. Nautilus bukan sekadar kapal. Ini adalah pintu gerbang menuju rahasia lautan. Selama pertemuan itu, Aronnax, Conseil, dan Ned Land mendapati diri mereka berada di laut, tetapi diselamatkan oleh awak Nautilus. Ketakutan dan ketidakpastian awal mereka dengan cepat berubah menjadi kekaguman dan rasa ingin tahu. Mereka dibawa ke hadapan Kapten Nemo, seorang jenius yang brilian tetapi juga tersiksa. Kehadirannya memancarkan aura otoritas dan misteri, membuat para penumpang barunya itu memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kapten Nemo, kapal Anda tidak seperti apapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Bagaimana mungkin? Teknologi ini, desainnya luar biasa. Saya telah meninggalkan dunia permukaan. Di sini, di kedalaman samudera, saya menemukan perlindungan. Bebas dari penderitaan dan konflik di darat, saya menemukan kebebasan. Di sini di bawah ombak, saya bebas. Lautan itu tak terbatas, penuh dengan rahasia. Dan saya bertekad untuk mengungkap semuanya. Kapten Nemo mengungkapkan bahwa dia telah memutuskan semua hubungan dengan dunia luar, memilih hidup dalam pengasingan di luasnya lautan. Alasannya tetap menjadi misteri, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Nautilus yang sekaligus menjadi penjara dan kapal mereka akan menjadi tiket mereka untuk menjelajahi dunia yang tidak pernah mereka yakini keberadaannya. Dunia di mana sains dan alam bertemu, dunia yang menakjubkan sekaligus berbahaya. Dipandu oleh Kapten Nemo, seorang pria dengan kebijaksanaan dan tekad yang besar. Para pelancong memulai perjalanan ke kedalaman samudra, menemukan keajaiban dan misteri yang tersembunyi di bawah permukaan. Dari makhluk bioluminescent hingga reruntuhan peradaban yang hilang, lautan mengungkapkan keajaibannya satu persatu. Seiring perjalanan mereka berlanjut, para penumpang Nautilus menyaksikan keindahan dan bahaya laut dalam. Setiap hari membawa penemuan baru dan tantangan baru, menguji keberanian mereka dan memperluas wawasan mereka. Sepanjang perjalanan, Kapten Nemo tetap menjadi sosok yang penuh teka-teki dan berwibawa, membimbing para penumpangnya dengan tangan yang kokoh dan visi yang jelas. Daya tariknya pada lautan sama-sama menginspirasi dan menakutkan, sebuah bukti kecerdikan manusia dan daya pikat abadi dari hal yang tidak diketahui.
Bepimbas Ted, eksplorasi Pulau Beksi. Di dalam Nautilus, kami memulai perjalanan luar lautan dunia. A. Melalui jendela kapal yang besar, kami menyaksikan keajaiban dan keanekaragaman kehidupan di kedalaman. Terumbu karang yang hidup dipenuhi kehidupan. Bangkai kapal beristirahat di dasar laut seperti hantu masa lalu. Dan makhluk-makhluk menakjubkan berenang melewati kami, memenuhi kami dengan kekaguman. Pengetahuan saya tentang kehidupan laut menjadikan saya sebagai pemandu mereka, berbagi pengamatan dan pemikiran saya. Kami bertemu dengan cumi-cumi raksasa, melintasi hutan bawah laut, bahkan berjalan di dasar laut dengan pakaian selam. Nautilus adalah kapal ajaib yang membawa kami ke tempat-tempat terjauh di dunia bawah laut. Salah satu penemuan kami yang paling luar biasa adalah Atlantis, kota yang hilang, reruntuhan peradaban yang dulunya megah. Penemuan ini memicu dahaga saya akan pengetahuan, tetapi juga menciptakan rasa fana di hadapan sifat fana dari keberadaan manusia. Kehidupan di Nautilus, konflik pesimis dan debat filosofis. Kehidupan di Nautilus adalah pengalaman yang unik, perpaduan aneh antara kurungan dan kebebasan. Sementara Aronnax terpesona oleh keajaiban teknologi dan penemuan, saya dihantui oleh keinginan untuk kebebasan, untuk kembali ke laut lepas. Saya sebagai pelayan yang setia, mencoba untuk menjaga ketertiban di lingkungan yang aneh ini.